Dasar brengsek. Beraninya kau ambil wajah keluarga Tang untuk main-main. Inilah anak perempuan baik yang kau ajarkan. Keluarga Tang mungkin tak sanggup menampung kalian, patung besar ini. Mulai sekarang, kalian semua pergilah dari keluarga Tang. Jangan usir kami ya. Ini sama saja suruh kami mati. Sekarang seluruh kota tahu. Kalau tak menikahi keluarga Xiao, itu akan jadi dosa abadi keluarga Tang. Dia sudah bilang tak mau nikah. Aku yang mau dinikahi. Bagaimana? Sekarang urusan pernikahan, tak bisa sendiri memutuskan. Siapa sebenarnya kau? Berapa mahar yang bisa kau bayar? Putri keluarga Tang. Bukannya kau bisa bilang nikah saja. Benar-benar katak yang mau makan angsa. Cukup. Aku manusia, bukan hewan, apalagi alat keluarga Tang. Selama ini kau untuk keluarga Tang, hanya bikin malu. Lakukan apa? Sejak lahir kau, bikin ayahmu mati. Membuat dirimu seperti hantu. Aku ikut terbawa menderita dan dikucilkan. Wah, dosa apa yang kulakukan? Lahirkan barang rongsokan seperti ini. Aku, hahaha. Karena adik perempuan mau nikah. Ayo kita tolong dia. Makanan ke pendamping keluarga Tang ini. Mau dimakan atau tidak, terserah kau. Ke pendamping. Bagaimana? Kau tak lihat status dirimu. Biarkan kau jadi kependamping. Sudah jadi kehormatan buat kau. Tan cucu, aku pasti nikahi dia. Untuk makanan ini. Mas tua muda Tang, simpan sendiri saja. Ini, tak masuk akal. Aku. Darah kurang. Dada sesak. Malam-malam apakah disertai gejala batuk darah? Kalau kau tak makan banyak, obat penguat yin dan yang, juga tak separah ini. Benar-benar omong kosong. Garis hitam ini menyebar ke ujung jari. Kau seharusnya sudah mati keracunan. Tak percaya? Ayo kita coba. Cuma ditekan sedikit. Reaksinya sudah begitu besar. Aku terlalu optimis. Racun arsenik. Harus makan apa ya untuk obatnya? Racun arsenik. Kau pasti punya cara menyelamatkanku kan? Obat ini mungkin benar-benar bisa mengobati racunmu. Tapi tergantung tua muda Tang. Mau atau tidak jadi keluarga denganku. Terima kasih, saudara iparku. Mulai sekarang, Tan cucu adalah tunanganku. Tak ada yang boleh bully dia. Baik, aku sudah baik. Kakek, aku sudah baik. Siapa sebenarnya kau? Aku murid Shang Huatuo dari Hua King Tang. Kau adalah murid dari tabib Shang Huatuo. Kalau wajahmu dipulihkan. Terapi ini butuh 49 hari. Wajahmu bisa sembuh. Selama ini, aku sudah berkeliling ke dokter terkenal. Tak ada yang bisa sembuhkan luka wajahku. Aku sudah tak berharap lagi. Lupakan saja. Orangnya aku sudah tahan. Ayo. Kalau kau sentuh dia lagi, aku ambil nyawamu. Baik-baik. Tak apa, percayalah padaku. Sedikit sakit, tahan saja. Wajahku. Wah, pohon uangku. Kau tak boleh apa-apa. Aku masih berharap kau nikah ke keluarga Xiao, agar aku bisa menikmati hidup tenang. Dasar penipu. Ini mana menyembuhkan. Ini jelas mau ambil harta dan nyawa. Bu, aku percaya dia bukan penipu. Kalau dia benar-benar, aku rela menikahi keluarga Xiao. Urusan pernikahan tak boleh main-main. Sebagai orang keluarga Tang, harus jaga kemakmuran keluarga Tang. Biarpun kau dinikahkan ke keluarga Xiao, biarpun nyawamu dipertaruhkan, kau harus. Aku tak peduli apa. Xiao, Yo, atau Wang, aku cuma tahu. Tan cucu adalah wanita aku. Pernikahan ini harus terjadi. Bukannya jaga kemakmuran Tang. Yang bisa Xiao lakukan, aku juga bisa. Ngomong besar. Kau siapa sih? Keluarga Xiao janji, proyek 1 miliar. Kalau kau bisa keluarkan adik perempuanku nikah sama kau, aku tak keberatan.
Kalau aku bisa keluarkan. Bukan cuma aku nikahi cucu. Aku juga ingin Tang cucu. Masuk ke Dewan Direksi Tang. Baik, sepakat. Anak ini sukses juga. SST. Jangan lihat ke belakang. Biarkan aku cium aroma tubuhmu. Apakah masih ada baumu? Memudar. Halo. Kau siapa? Aku teman bos Gu kalian. Bos Gu kami. Hah? Kau siapa sih? Berani-beraninya pura-pura temannya. Keamanan. Halo bos Gu. Di kantor. Tiba-tiba datang orang bernama Jiang. Dan dia. Sekarang kau tahu siapa aku kan? Aku yang salah. Jangan bilang bos Gu. Aku benar-benar tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kalau begitu, kerjakan saja tugasmu. Merawat tamu terhormat adalah tugasku. Cepat pergi. Bos Gu, tolong aku ya. Aku baik-baik melayaninya tapi dia. Cepat pergi. Menghormati Panglima Naga. Bukannya 1 miliar. Biarpun 100 miliar atau 1000 miliar. Atau seluruh grup Gu. Selama Panglima Naga perintah. Aku serahkan dengan tangan. Uang memang tak banyak. Tapi aku sekarang tak bisa muncul. Jadi tolong bos Gu ya. Dulu kalau bukan kau selamatkan aku sudah mati di medan perang. Nyawaku adalah milikmu. Sekarang milikku adalah milikmu. Baik. Brengsek. 1 miliar ini, kau taruh di kepala bos Gu. Bos Gu, kerjaannya bisnis besar. Bukan, kucing atau anjing sembarangan. Wah. Bengong apa? Sajikan teh, kau. Bos Gu, jangan sungkan. Orang ini, hanya kependamping keluarga Tang. Cuma pantas, sajikan teh dan tuang air. Nanti juga. Harus bersihkan sepatuku. Ini. Bagaimana kalau kita taruhan? Kalau kau menang, sepatunya aku bersihkan sampai kinclong. Tapi kalau aku menang, kau keluar dari grup Gu dengan merangkak. Aku khawatir nanti, kau kalah sampai baju dalam hilang. Mari taruhan. Sebelum bursa tutup hari ini. Berapa naik saham grup Gu? Yang kalah patuh pada yang menang. Kau tak bisa lawan dia. Kali ini kau kalah. Telak. Tutup naik 2,5%. Aku taruhan tutup. 10 kali lipat. Bermimpi saja. Pedesaan. Kau paham saham. Tunggu saja. Apapun yang terjadi. Jaga saham grup Gu tetap stabil. Tuan Tang, saham sudah naik 2%. Lanjutkan saja. Aku lihat sampai kapan kau berpura-pura. Masih 5 menit lagi tutup. Cukup. Bergeraklah. Berikan adik Gu hadiah besar. Tarik garis naik. Saham terus naik gila-gilaan. 3 kali. 5 kali. Bagaimana mungkin? Masih 3 menit lagi tutup. Kenapa bisa begini? Jual. Jual semuanya. Barang yang kita jual, semua dibeli orang. Sudah tutup. Saham grup Gu naik 10 kali. Siapa sebenarnya kau? Bos Gu, aku bukan manusia. Aku tak punya harga. Kalau aku kehilangan proyek ini, Tuan Tua tak akan ampuni aku. Lalu taruhan tadi apa? Bos Gu, anggap saja aku angin lalu. Kalau tidak, aku tak bisa lapor. Tuan Tang sepertinya suka bersihkan sepatu ya. Baik. Kau juga jangan bikin onar. Kau tahu, aku harus dapat proyek ini. Baiklah. Hilang dari pandanganku. Dasar brengsek.
Kau berani kehilangkan proyek grup Tang. Yang sangat penting. Ini bukan salahku, kakek. Itu orang yang mengganggu. Dia yang bikin aku kehilangan proyek. Kau bilang siapa yang mengganggu? Bos Gu, angin apa yang bawa Anda kemari? Aku bilang ke kalian. Aku cuma kerja sama dia. Menghormati Panglima Naga. Panglima Naga. Kau benar-benar Panglima Naga. Yang punya jasa perang. Pimpin 100.000 tentara. Hancurkan musuh. Menggemparkan dunia. Tak ada yang tak tahu. Sekarang, kau tak perlu tinggal di keluarga Tang lagi. Aku tak punya harga. Aku tak punya hati. Kakek, aku tahu salah. Jangan usir aku. Anak ini tak tahu diri. Tak tahu Panglima Naga datang. Kau orang besar, maafkan aku. Ampuni saja. Mulai hari ini, aku jadi anjing setiamu. Gu. Jangan menggonggong. Kotor telingaku. Selama kau mau ampuni, aku apa saja. Cukup. Begini saja, kalau mau tinggal di keluarga Tang. Serahkan saja sahammu. Semuanya. Serahkan. Tak ada yang berani melawan Panglima Naga. Mulai hari ini, keluarga Tang harus punya tempat untukmu. Aku bilang anakku, tak salah pilih orang. Panglima, apa perintah Anda? Identitasku sekarang, tak nyaman diungkap. Ingat, aku masih kependamping keluarga Tang. Menghormati Panglima Naga. Cari tahu belum? Ini dari keluarga Xiao. Buku catatan jual beli harta negara. Memang keluarga Xiao kotor jiang. 3 hari lagi. Ulang tahun kepala keluarga Xiao yang ke-60. Aku takut harus siapkan hadiah besar untuknya. Dulu keluarga Xiao. Tipu keluarga Jiang di depan. Hina keluarga Jiang di belakang. Curi hasil keluarga Jiang. Duduk di posisi pemimpin keluarga. Untuk tutup dosa. Bikin keluarga Jiang hancur. Aku Jiang Chen di sini bersumpah. Harus bikin keluarga Xiao bayar harga yang pantas. Pergi ke keluarga Xiao bahaya besar. Kalau ada apa-apa, aku akan bawa 1.000 tentara. Datang bantu. Tak perlu repot. Aku sekarang kependamping keluarga Tang. Kalau ada kejadian, akan bikin Tang cucu kena getah. Aku akan kembali dengan selamat. Untuk keluarga Xiao. Hadiah besar itu. Waktunya disiapkan. Mengantarkan Panglima. Mengantarkan naga hitam. Putri keluarga Yo. Kirim Mutiara Laut Selatan 1 untai. Mutiara Laut Selatan 100 tahun sekali. Keluarga Yo memang besar tangan. Tetua keluarga Li. Kirim dinding Gyokotan 1. Dinding Gyokotan ini jarang banget dilihat. Hari ini mata kita beruntung. Kepala keluarga Wang. Kirim lukisan Tang Bohu 1. Tak salah keluarga Wang. Memang kaya raya. Putri keluarga Tang kirim bola kaca 1. Keluarga Tang memang sudah jatuh. Datang tanpa apa-apa. Juga tak apa. Bola kristal yang bagus. Kakak, aku mau. Aku mau bola kristal itu. Aku mau itu. Orang, bawa Nona kembali ke kamar istirahat. Kakak, acara ini, King mau main. Apa maksud keluarga Tang? Tak nyangka istri buangan keluarga Xiao. Hatinya sejahat ini. Berani hancurkan acara keluarga Xiao. Tak tahu diri. Aku Xiao Chen tak mau kau. Dengar Miss Tang, cari ke pendamping sendiri. Wanita jelek memang buru-buru nikah. Ini mutiara malam utara. Mutiara sebesar ini. Cukup tukar 1 mobil emas. Hahaha. Anak kecil tak paham adat. Bikin malu semua. Tamu sudah lengkap kan? Sudah, siapkan pesta, Tuan. Dari keluarga Jiang kirim. Keluarga Jiang. Keluarga Jiang kirim peti mati 1. Memang berani. Keamanan. Siapa gerangan Anda? Apa dendam dengan keluarga Xiao? Aku naga hitam. Spesial datang untuk hutang keluarga Jiang 10 tahun lalu. Keluarga Jiang 10 tahun lalu. Keluarga Jiang dulu tak peduli. Perjanjian 4 keluarga jual harta negara. Sudah dapat hukuman sendiri. Ya. Dibakar api besar. Salahkan aku dulu. Laporkan keluarga Jiang jual harta negara. Kalau tak,
Keluarga Jiang tak hancur. Bagaimana bisa disalahkan padaku? Ini tak bisa disalahkan padamu. Mereka yang bikin jebakan sendiri. Hahaha. Benar-benar pencuri yang berteriak pencuri. Dulu jual harta negara. Bukan keluarga Jiang, tapi keluarga Xiao. Kau tuduh tanpa bukti. Keluarga Xiao demi keuntungan jual harta negara. Ditemukan keluarga Jiang, mereka nasihati dengan baik. Baik-baik. Ah, aku percaya. Di antara pasti ada kesalahpahaman. Kebenaran ada di hati orang. Hari ini ulang tahun ke-60-ku. Aku tak mau ada masalah. Kau ini tak melihat peti mati tak menangis. Kau melihat peti mati tapi masih ngotot. Ini buku catatanmu dulu. Bukti terbaik. Balas dendam. 10 tahun tak terlambat. Hutang keluarga Xiao. Waktunya dibayar. Buku catatan ini aku tak pernah lihat. Aku lihat kau minum ajakan tak minum paksaan. Keamanan. Sampah. Aku tak tahu diri. Xiao Wei, aku tanya lagi. 10 tahun lalu ke keluarga Jiang, dosa yang kau buat, kau akui tidak, orang Xiao kami jujur. Kalau orang Xiao yang lakukan, tak akan hindari, tapi kalau dipaksa, aku Xiao tak akan. Ke generasi muda bertindak. Begitu semangat keluarga Xiao. Anggota keluarga Xiao sungguh berani seperti itu. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal seperti itu? Aku tak percaya. Semuanya hanya pura-pura. Patung Buddha ini ada di sini. Aku ingin lihat, ada apa lagi yang bisa dikatakan? Patung Buddha ini. Bukannya keluarga Xiao bilang, kebakaran besar di keluarga Jiang sudah musnah. Apakah keluarga Xiao benar-benar berbohong? Hahaha. Hanya sebuah patung Buddha sederhana. Apa yang bisa dibuktikan dari itu? Aku juga bisa bilang itu kamu yang sembunyikan. Kebakaran besar di keluarga Jiang tidak membunuhmu. Muncul satu patung Buddha, juga tidak aneh sama sekali. Kamu. Kalau ditambah bukti orangnya. 10 tahun lalu aku sedang mengalami kebakaran di keluarga Jiang. Wajahku adalah bukti yang tak diragukan. Kalau pelakunya benar-benar keluarga Xiao, mereka pantas dihukum mati berkali-kali. Ditusuk panah ribuan kali. Oh. Lalu, apakah kamu melihat pelaku pembakaran itu? Aku. Apa yang terjadi? Apakah cucu karena terlalu terkejut, mengalami lupa selektif? Apakah kamu melihatnya? Tidak. Tidak boleh biarkan cucu tertekan lagi. Tidak. Wanita tak tahu diri. Kamu ini sedang bermain api. Kamu berani menantang keluarga Xiao. Dia sebenarnya punya janji nikah dengan keluarga Xiao. Sekarang aku Xiao Chen tidak mau dia lagi. Apakah kamu ingin balas dendam padaku? Apakah kau ingin membalaskan dendam padaku? Kata-kata seorang perempuan hina siapa yang berani percaya? Aku sudah bilang, aku pasti gak akan biarin kau disakiti lagi. Tinju ini. Untuk menghajarmu yang gak tahu terima kasih. Tinju ini. Untuk menghajarmu yang sombong. Tinju ini. Untuk menghajarmu yang jadi antek kejahatan. Pak Xiao. Hari ini kau dan anakmu. Harus ada satu yang masuk ke peti mati. Itu anakmu atau kau sendiri, pilih sendiri. Hari ini kan ulang tahun ke-60-ku. Kau malah berani seenaknya begini. Aku sudah sabar berkali-kali. Tapi kau malah tambah jadi-jadian. Sakitin anakku itu benar-benar kelewat batas. Jangan sok-sokan baik di sini. Sekarang bukti sudah jelas. Ya kan? Segala sesuatu harus ada bukti. Kau bawa buku akunting palsu. Ngibul tanpa dasar. Lalu tunjukin patung Buddha palsu buat ngebuat-buat. Sekarang malah mau paksa ngaku paksa. Aku bilang juga, kepala keluarga Xiao itu orang terpandang. Mana mungkin melakukan hal keji seperti itu. Beneran sial, malah buntung sendiri. Keluar dari ruang pesta sekarang juga. Kau tahu apa arti tembok runtuh? Orang-orang mendorongnya. Aku lihat. Peti mati ini. Mending simpan buat dirimu sendiri. Buta banget. Kalian semua tenang dulu. Jangan cuma dengar dia saja. Orang yang ikut jual beli harta negara dulu. Sudah kutemukan. Bawa orangnya ke sini. Lagi mau main apa tipu muslihat?
10 tahun lalu jual beli harta negara. Kau ikut enggak? Bilang. Aku biarin kau hidup. Om. Dulu. Kami ngeborong harta negara dari keluarga Jiang. Semua kita kasih ke kau. Om, tolong selamatin aku. Jadi begitu. Patung Buddha keluarga Jiang itu kau yang curi. Om, apa ini candaan? Dulu. Kau kan? Aku dari keluarga Xiao keluarin pengkhianat seperti kau. Jangan salahkan Om buat bereskan ini. Kalau salah, harus tanggung jawab. Adik perempuanku, kau mati terlalu cepat. Serahin anak satu-satunya ke aku. Itu karena aku yang gagal ngajarin. Jadi bencana besar. Aku pantas mati berkali-kali, tapi... Tunggu dulu. Ini kan gak bisa disalahin ke kau. Kau ini lagi bikin keadilan keluarga. Mohon kepala keluarga Xiao pikirkan lagi. Terima kasih atas perhatian kalian. Aku pasti bakal simpan nyawa hina ini. Buat balas budi ke kalian. Baik, sekarang kebenaran sudah terungkap. Kasus keluarga Jiang bisa dibersihkan. Suka jadi pahlawannya. Hari ini. Aku biarin kau ambil barang-barang keluarga Jiang. Semua balik. Hari ini kan ulang tahun ke-60-ku. Kau malah pasang altar. Tempat ini seharusnya milik keluarga Jiang. Biarkan mereka pulang ke rumahnya sendiri. Harus minta izin kau dulu. Selama ini, aku capek-capek urus keluarga Jiang. Kelola aset miliaran. Hanya buat suatu hari nanti. Waris keluarga Jiang kembali. Aku bisa serahin dengan tangan sendiri. Aku dengar pemuda keluarga Jiang hilang. Gak tahu di mana. Pemuda keluarga Jiang. Mungkin sedang di antara kita. Ya. Maka kau harus tanya mereka. Sambil tanya juga. Apakah mereka mau memaafkan pembunuh yang telah membantai 13 nyawa keluarga Jiang. Yang lalu biarlah berlalu. Aku kembalikan keluarga Jiang kepadamu. Kalian bisa tenang di sana. Hahaha. Baguslah. Keluarga Jiang kembali. Sebaiknya kita siapkan dengan baik. Panggil orang. Gantungkan kain putih untuk upacara. Apakah kalian masih menghormati aku sebagai pemimpin keluarga Xiao? Dengan semua yang kau lakukan. Kau pantas mati 100 kali pun tak salah. Dahulu keluarga Xiao kalian. Hanya demi keuntungan pribadi. Menjual harta negara. Menjebak keluarga Jiang. Hari ini di depan semua orang. Kau harus memberikan penjelasan. Keluarga Xiao telah baik kepada keluargamu. Tang, mengapa kau malah bekerja sama dengan orang luar? Untuk menodai keluarga Xiao. Hentikan saja semua tipu dayamu itu. Kau tahu betul di hatimu. Bahwa dulu karena aku menolak. Untuk ikut menjual harta negara. Kau lalu menggunakan alasan melindungi keluarga Tang. Untuk menekan dan menghancurkan keluarga Tang. Sekarang. Seseorang telah mengungkap semua dosamu. Dan jika aku tidak berdiri, itu baru benar-benar menghina reputasi keluarga Tang. Sekarang bukti dan saksi sudah lengkap. Apalagi yang kau katakan, keluarga Tang. Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau harus menghancurkan keluarga Xiao? Aku adalah orang yang kau bunuh. Kau adalah Jiang Chen. Jangan bunuh aku. Aku pernah bilang. Peti mati itu. Keluarga Xiao harus menggunakannya. Apakah kau atau anakmu yang akan menggunakannya? Aku beri kau 3 hari untuk memilih sendiri. Memanggil keluarga Xiao. Seharusnya mati. Menindas keluarga Xiao. Seharusnya mati. Bahkan jika aku harus menghabiskan seluruh harta. Aku akan mencari para ahli di dunia ini untuk menghancurkan kalian semua. Apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa. Guruku pernah bilang. Menggunakan darah dokter untuk obat. Bisa cepat memulihkan wajah. Ini janjiku. Kado pernikahanmu. Ini pasti sakit sekali. Mengapa kau begitu baik kepadaku? Wanita milikku. Tak boleh mengalami sedikit pun kesulitan.
Cukup dengan kata-katamu itu. Jika harus dengan pengorbananmu. Untuk mendapatkan wajahku kembali. Aku lebih memilih tidak. Mengapa kau melihatku? Kau benar-benar cantik. Tunggu dulu. Aku ingat di kota obat ada obat. Aku akan oleskan dulu untukmu. Jadi kau adalah Black Dragon. Tak heran pemimpin Xiao. Pada ulang tahunnya yang ke-60, kau tidak muncul. Tak heran kau rela mengorbankan diri untuk menyelamatkanku. Cucu, dengarkan aku. Tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Aku percaya kau menyembunyikan identitasmu. Pasti ada alasannya. Aku pergi beli obat untukmu. Kalau kalian siapa? Pemimpin Xiao mengundangmu minum teh. Mari ikut kami. Katakan, di mana Black Dragon? Aku tidak tahu. Merusak ulang tahunku yang ke-60. Hanya orang dari keluarga Tang yang mendukungnya. Dan kau bilang kau tidak tahu. Kau pikir aku bodoh? Keluarga Xiao sangat kuat. Tak boleh membiarkannya tahu. Di mana Jiang Chen? Aku benar-benar tidak tahu. Mulut yang tak mau bicara. Sebaiknya ku jadikan pelajaran. Aku lihat mulutmu. Bisa bertahan sampai kapan? Panggil orang. Kalian berdua. Selalu mengikutiku dengan susah payah. Hari ini tolong rawat baik-baik. Putri keluarga Tang. Ah. Tuan ini benar-benar tidak tahu. Menghargai keindahan. Apa yang kalian mau lakukan? Kau yang duluan atau aku? Atau kita bersama? Jangan. Apa yang kalian mau lakukan? Apa yang kalian lakukan? Nona. Kakak. Aku pernah melihatmu. Kau adalah kakak yang memberi bola kristal pada pesta ulang tahun ayah. Bagaimana wajahmu bisa begitu? Sakit tidak? Apa yang kalian mainkan? Mengapa mengikat kakak? Aku juga mau main. Nona kecil, kami tidak sedang bermain. Kami sedang melakukan tugas. Ya, kami sedang melakukan tugas. Kami sedang bermain. Kau mau main tidak? Ya, iya. Aku mau main. Nona, permainan ini tak boleh dimainkan. Kami sedang bermain. Lomba siapa yang bisa melepaskan tali tercepat. Kau mau tidak dulu ikat keduanya. Lalu kita adu. Lihat siapa yang tercepat. Seru. Nona kecil. Seru. Ya, seru. Ah. Kakak, kau mau kemana? Ayah, kau datang. Mari main game bersamaku. Ayah, mengapa kau tidak suka permainan ini? Berani menggunakan anakku sebagai perisai. Itu mimpi bodoh. Aku akan membuatmu membayar harga kesalahanmu. Black Dragon menghancurkan reputasiku lebih dulu, dan menculik anakku kemudian. Aku, Xiao Wei, bersumpah di sini, berapapun harta yang dibutuhkan, aku akan menyelamatkan keturunan tunggal keluarga Xiao, selama 9 generasi. Black Dragon. Aku akan menyelesaikan ini denganmu, Tuan. Lukisan dan kaligrafi yang kau minta sudah siap. Apakah kau yakin mau menjual semuanya? Ah. Meskipun keluarga Xiao yang paling kuat di antara 4 keluarga besar, tapi tak bisa melawan seekor kuda hitam. Apal sinaga yang bisa terbang. Aku akan menukar harta ini dengan emas untuk merekrut para ahli untuk melawannya. Tapi harta keluarga Xiao sudah tidak banyak. Ini mungkin tak cukup. Barang tetaplah barang. Tinggal bagaimana menjualnya. Aku punya caranya. Begitu banyak drama bagus. Bagaimana bisa kurang saudara Tang? Bahkan jika harus menggali tanah, temukan Tang cucu bagiku. Jika tidak, jangan kembali menemukanku. Dari Xiao Aotian. Besok sore jam 3. Keluarga Xiao mengadakan lelang. Itu cucu. Ini benar-benar memalukan. Ini jelas membuat keluarga Tang kehilangan muka. Kakek, menurutku lebih baik tidak menyelamatkannya di depan umum seperti ini. Begitu memalukan. Kau ibunya. Kau tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pada saat kritis, tentu saja prioritasnya adalah reputasi keluarga Tang.
Dia sebagai anggota keluarga Tang. Seharusnya siap berkorban untuk keluarga. Untuk keluarga Tang. Untuk keluarga Tang. Aku juga bisa putuskan hubungan ibu anak dengan dia. Dan dia. Dragon Commander. Bagaimana menurut Anda? Kamu pikir bersembunyi seperti penakut? Keluarga Tang tidak akan diejek. Kamu pikir mengorbankan orang lain bisa menyelamatkan diri. Dan kamu. Balas dendam pribadi. Aku lihat jelas. Kalau tidak menyelamatkan, keluarga Tang akan jadi bahan ejekan orang. Lagi pula aku Dragon Commander sudah bersumpah. Tidak akan biarkan Tang Cucu mengalami bahaya sedikit pun. Keluarga Xiao melakukan ini. Sudah melewati batasku. Sekarang. Kita hitung. Semua dendam lama dan baru. Bersama. Baik. Dengan Dragon Commander mendukung. Aku tidak takut apa-apa. Dragon Commander benar. Kita ikut Dragon Commander. Aku juga. Keluarga Xiao. Waktunya hilang dari dunia ini. Sangat senang. Bisa berkumpul dengan teman-teman keluarga. Di sini. Hari ini. Ada yang tertarik dengan koleksi lama Xiao ini. Barang-barang seni dan harta karun. Silakan tawarkan harga. Yang tertinggi dapat. Harga tertinggi menang. Aku tahu kalian di sini. Pasti penasaran mengapa Xiao ini melakukannya. Karena Black Dragon menghancurkan nama baik keluarga Xiao terlebih dahulu. Aku tidak mempermasalahkan. Hari ini malah menculik anakku. Hari ini malah culik anakku. Sekarang anakku hidup matinya gak jelas. Coba tanya. Di dunia ini ayah mana yang bisa nerima ini? Walau harus habiskan segalanya. Aku juga harus selamatin anakku. Hari ini kalian beli bukan barang. Tapi nyawa orang tak berdosa. Barang lelang pertama. Dari seniman terkenal Dinasti Qing. Lukisan mawar karya Zhang Jiao. Silakan tawarkan harga. Aku tawarkan 1 juta. Buat lukisan mawar ini. Aku 5 juta. Aku 10 juta. Buat dukung adik Xiao. 10 juta sekali. Deal. Selamat kepala keluarga Li. Dapat 1 lukisan mawar. Barang lelang terakhir adalah putri keluarga Tang. Tang Cucu. Keluarga Tang kolusi sama Black Dragon. Berani merusak keluarga Xiao. Itu sudah menghina keluarga Xiao. Juga menantang 4 keluarga besar. Aku sebagai Xiao, gak tega ambil keputusan. Jadi serahin ke kalian semua buat dihukum. Gak tahu Mistang. Harga awal berapa? Aku sebagai Xiao, gak berani ngira-ngira. Tergantung pendapat kalian. Aku 10 juta. Baik, 10 juta. Aku 20 juta. Buat beli Mistang. Pakaian di badannya. Hahaha. Aku sebagai Xiao penuh belas kasihan. Gak bisa biarin mati. Kau mau mati. Bagaimana aku tukar kau buat anakku? Kebangetan. Baik. Deal. Cepetan kasih barang lelang Tuan Jia. Ke Tuan Jia. Apa yang kau lakukan? Jangan dekati. Jangan. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani sentuh wanita aku. Kau siapa? Suka campur urusan orang. Ah, tamu kan tamu. Mohon. Siapa nama Anda? Aku menantu keluarga Tang. Aku kira apa orang besar. Ternyata cuma menantu. Kau begitu buru-buru datang. Mungkin takut istri kau gak kasih makan. Gak apa-apa. Ayo aku yang nuturin. Barusan kan kau yang nawarin harga. Iya kan? Suka banget pakaian perempuan. Kau pakai aja sendiri. Giliranmu. Putri keluarga Tang selingkuh terang-terangan. Aku ini lagi bantu kau. Hukum perempuan tak tahu malu ini. Kalau kau berani ngecap cucu lagi, aku sobek mulutmu. Semua yang hadir lihat sendiri. Sebagai putri keluarga Tang, malah gak malu-malu. Bantu Black Dragon. Dan Black Dragon juga bela cucu. Ini kan jelas. Black Dragon musuh kita bersama. Kita seharusnya saudara. Siapa bilang kita saudara? Kau berkali-kali coba jebat cucu. Sudah sentuh batasku. Hari ini, aku
Bikin kau hancur. Bawa ke sini. Ini. Petisi dari ribuan orang. Selama ini kau berbuat jahat. Rugikan berapa keluarga. Manfaatkan kekuasaanmu. Sombong dan seenaknya. Daftar ini. Mereka yang kau rugikan. Di atas ada cap jempol mereka. Baca sendiri. Semua. Kalau kalian terus aja biarin. Tragedi petisi selanjutnya adalah kalian. Gak usah urus aku. Cabut. Dasar. Menantu keluarga Tang bikin aku malu banget. Jadi musuh semua orang. Siapa aja yang mau hancurkan. Aku sebagai Xiao di sini janji. Pastikan dia bayar. Hari ini, harus rekrut orang-orang hebat. Apapun harganya. Harus temukan satu. Yang bisa lawan. Black Dragon. Ya. Kali ini pasti hapus Black Dragon. Buat aman banget. Pergi. Panggil putri besar. Ya. Ayah, apa yang kau panggil aku? King. Ayah punya permainan. Ingin main sama kau. Baik. King paling suka main. Apa permainannya? 3 hari lagi. Ada pertarungan permainan. Kau adalah kartu terkuat ayah. Nanti. Ayah biarin kau tusuk. Kau tusuk. Pastikan misi selesai. Tapi, ayah belum bilang tusuk. Jangan sampai ketahuan. Baik. Tuan, aku temukan orang hebat yang bisa lawan. Black Dragon. Oh, siapa? Pahlawan perang Dragon Commander. Sepuluh tahun lalu kau selamatkan aku. Dibakar keluarga Xiao sampai cacat. 10 tahun kemudian karena aku dibuat keluarga Xiao. Dipermalukan berkali-kali. Aku Jiang Chen bersumpah ke langit. Pastikan keluarga Xiao bayar. Jangan gerak. Aku baru aja oles obat buat kau. Istirahat baik-baik. Hitung-hitung hari. Janji 3 hari apa sudah dekat? Mungkin gak usah. Keluarga Xiao adakan lelang. Buat jual aset. Rekrut orang hebat. Buat hancurkan kau sekaligus. Aku khawatir. Khawatir apa? Suami kau kan pahlawan perang Dragon Commander. Lagian, aku sudah lalui banyak hal. Kalau benar mati di tangan orang. Kau cari orang lain buat nikah lagi. Ah jangan. Hidupku milikmu, matiku juga milikmu. Aku sudah siap, seumur hidup ikut kau. Hanya serahin diriku ke kau. Baru kau nggak bisa lari dari aku. Waktu 3 hari sudah tiba. Keluarga Xiao kalian, siapa yang masuk peti mati ini? Ayah, selamatin aku. Aku nggak mau mati. Angkat. Siapa bilang cuma kau punya peti mati? Aku juga punya. Kami Black Dragon hanya biarin salah satu dari kalian masuk peti mati. Kau nggak perlu buru-buru kasih keluarga Xiao. Juga siapkan satu lagi. Berani. Memancing kemarahan keluarga Xiao. Akibatnya berat. Orang kecil seperti kau. Nggak usah repot kau sendiri. Aku bawa 100.000 tentara. Hancurkan keluarga Xiao. Dendam aku sama keluarga Xiao. Aku selesaikan sendiri. Hari ini bukan kau mati. Atau aku yang binasa. Aku lihat hari ini. Siapa yang masuk peti mati ini? Black Dragon di sini. Mana kau berani seenaknya? Peti mati penuh emas ini. Harap bisa selesaikan dendam kita. Dari sekarang. Akhiri permusuhan. Dua 12 altar keluarga Jiang. 1 peti emas. Mungkin gak cukup. Mau apa lagi? Bagaimana? Minimal 12 juga. Kalau enggak, biarin aku bakar emas ini. Buat salah satu dari keluarga Jiang.
Peti emas ini adalah kesempatan terakhir dari aku. Jangan tolak kebaikan. Kalau kau tolak, tampilkan kemampuanmu. Ayo. Kalau kau bisa tangkap dia. Peti emas ini. Semua milikmu. Oh. Samaan pakaian. Anak muda. Surga ada jalan kau nggak lewat. Neraka nggak ada pintu kau malah masuk. Baik-baik. Apapun Black Dragon atau White Dragon, di mataku, kau cuma layak jadi cacing. Siapa ini? Aku nggak ganti nama. Nggak ganti marga. Aku ini. Pahlawan perang Dragon Commander. Aku saranin kau buka mata baik-baik. Jangan sampai rugi besar. Mau mati masih aja ngotot. Jangan bilang aku sial nggak kasih kesempatan. Kalau kau sekarang lepasin anakku, lalu berlutut dan sujud. Mungkin aku bisa maafin kalian. Siapa yang sujud ke siapa? Belum tentu. Berapapun ganasnya Black Dragon kau, temui dragon yang asli. Harus lari secepatnya. Aku kasih kau kesempatan lagi. Jangan bikin aku bertindak. Dengan Dragon Commander di sini, mana kau berani? Somban sendiri. Ah. Tangan aku. Ah. Hanya kau berani ngaku-ngaku Dragon Commander. Kakak, ampun kakak. Dengar Dragon Commander, berjuang di medan perang puluhan tahun. Sekarang malah minta ampun ke aku. Aku juga cuma dapat uang, buat bantu orang. Siapa nyangka memancing kau, pekerjaan ini. Aku nggak terima. Uang ada tapi nyawa nggak. Ah. Nggak nyangka Dragon Commander yang hebat. Malah, begitu lemah. Diam. Hanya kau yang berani. Hina nama Dragon Commander. Baik. Hormat pada Dragon Commander. Menantu keluarga Tang. Ternyata pahlawan perang Dragon Commander. Maka aku bukan. Benar. Kau aniaya wanita aku. Bunuh keluargaku. Hari ini, kita hitung semua dendam. Bareng. Buta banget. Menyinggung Dragon Commander. Mohon Dragon Commander maafin. Orang pengecut seperti kau. Berani ngaku-ngaku aku. Ini kan hancurkan nama baikku. Aku nggak pantas. Aku lebih hina dari hewan. Aku binatang. Sumpah setia sama Dragon Commander. Hancurkan segala malapetaka. Apa yang kau lakukan? Ambil nyawanya. Buat tunjukkan kesetiaan. Kau itu anjing yang aku cari. Pengen menggigit tuannya. Serang. Memberontak. Gak boleh bully ayahku. Tangan ini juga gak kau inginkan kan? Nyawanya biarin buat aku. Pergi. HMPH baik. Kita harus hitung urusan kita. Tunggu. Lagi mau main apa tipu? Gak berani? Gak berani. Putri kecilku Xiao Qing. Usia 18 tahun. Wajahnya cukup cantik. Harap diterima oleh Komandan Naga. Dengan senang hati. Wah. Kamu pengecut. Anak perempuan sendiri bisa kamu jadikan taruhan. Pak Xiao, apakah Anda masih manusia? Anak perempuan ini sudah besar. Tentu saja harus dinikahi. Kalau bisa dinikahi Komandan Naga, itu pasti keberuntungan besar baginya. Kalau tidak, jadi istri kedua pun boleh. Jadi pelayan pun tak apa. Lihat saja, kulitnya. Bisa dipetik airnya. Nadi detaknya kadang ada kadang tidak. Kamu yang pikiranmu bermasalah. Seluruh keluargamu juga bermasalah. Jangan sembrono. Anak perempuan saya sejak kecil karena kecelakaan. Akalnya terhenti di usia 8 tahun. Walaupun agak bodoh, tapi soal wajah, jauh lebih cantik dari Tang Cucu yang wajahnya rusak. Lebih dari ribuan kali. Seumur hidup saya, Jiang Chen hanya punya satu wanita. Yaitu Tang Cucu. Papa. Lalu, ada burung. Itu, kalau Komandan Naga tidak mau kamu. Maka apa gunanya kamu di keluarga Xiao? Papa, kamu memukul saya. Dulu kamu tidak pernah memukul saya. Saya tidak mau main lagi. Saya pukul mati kamu. Berhenti, berhenti. Kalau Komandan Naga tidak mau anak perempuan saya, maka dia tetap bagian dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao sedang mengurus urusan keluarga. Harap Komandan Naga
Jangan campur tangan. Papa, kamu membuli saya. Saya mau bilang ke Mama. Jangan teriak. Mamamu sudah mati. Wajah yang kamu banggakan itu, ternyata tak berguna. Barang tak berguna. Buat apa saya simpan? Saya. Berhenti. Saya terima. Pak. Anakku. Kenapa kamu kurus begini? Mereka tidak memberi saya makan. Juga tidak ada yang peduli saya. Saya makan minum buang air. Semua di dalam peti mati itu. Kenapa? 3 hari tidak makan juga tidak mati kelaparan. Kalau kamu tidak datang hari ini, maka tunggu saja melihat anak angkatmu ini dimakamkan. Anakku, nanti ayah bawa kamu pulang. King King. Jangan marah sama ayah. Ayah tadi cuma main game sama kamu. Main game saja. Apakah kamu ingat, ayah, akhirnya menyuruh kamu apa? Ya. Napas ini belum keluar. Saya, Xiao, bersumpah tidak akan hidup dengan tenang. Aha, kita menang. Ini darah asli. Hahaha. Seperti kata pepatah, pahlawan sulit lewat dari rintangan wanita cantik. Tidak menyangka kamu, Komandan Naga, juga hanya seperti ini. Kamu jahat. Itu karena kamu memaksa saya. Kenapa tidak baik-baik jadi Komandan Naga? Kok malah melawan keluarga Xiao? 10 tahun lalu keluarga Jiang hancur. Lalu sudah berlalu. Hidup saja sudah bagus. Kok malah terjun ke api? Apakah kamu benar-benar mau menghancurkan keluarga Jiang sepenuhnya? Kalau hari ini saya membebaskan kamu, siapa tahu keturunanmu nanti akan seperti kamu, mencari masalah dengan keluarga Xiao. Seperti kata pepatah. Cabut rumput tapi tidak cabut akar. Akan tumbuh lagi saat angin bertiup. Hanya orang mati yang paling patuh. Game ini tidak menyenangkan. Kita tidak main lagi. Hindari. Hindari. Ah. Cabut rumput tapi tidak cabut akar. Akan ada masalah belakangan. Hari ini. Kalau kalian ingin nyawa saya, maka saya akan membuat keluarga Xiao punah. Pak. Jangan salahkan saya. Itu ayahmu yang ingin menghancurkan sepenuhnya. Kerjakan kejahatan. Tak tahu tobat. Hari ini, saya akan membalas untuk 12 jiwa keluarga Jiang. Keadilan. Lari. Rumah emas yang kamu siapkan sendiri. Nikmati sendiri saja. Tutup peti. Jangan. Orang yang menjebak keluarga Jiang menjual harta negara adalah dia, bukan saya, anak durhaka itu. Saya sudah membesarkan kamu sia-sia. Kamu sudah 60, seharusnya sudah puas hidup. Lagi 20 tahun. Setengah badanmu sudah di peti mati. Lagi pula saya adalah generasi ke-9 tunggal keluarga Xiao. Keluarga Xiao harus mengandalkan saya untuk meneruskan keturunan. Kalau tidak, nanti kalau kamu pergi ke alam baka, bagaimana kamu menghadap nenek moyang? Anak durhaka. Kalau bukan karena kamu membenci tan cucu yang jelek, sering menolak pernikahan, juga tidak sampai situasi seperti sekarang. Sia-sia saya membina kamu bertahun-tahun. Barang tak tahu berterima kasih. Saya bahkan dalam kematian akan membawa kamu pergi. Jangan khawatir. Saya akan biarkan kalian jadi teman di jalan menuju alam baka. Ah, jangan, jangan, jangan ah. Kuburkan. Jangan, jangan ah. Bantu saya ah. Jangan ah. Sekarang giliran kamu. Tunggu dulu. Kalau saya katakan kebenaran saat keluarga Jiang dihancurkan, apakah Komandan Naga akan memaafkan saya? Kamu katakan apa? Tahun itu yang menjual harta negara dan menjebak keluarga Jiang memang saya. Tapi yang benar-benar menghancurkan keluarga Jiang, bukan keluarga Xiao. Bukan. Jujur saja. Beritahu saya. Katakan, siapa sebenarnya? Komandan Naga, tenang dulu. Katakan. Banyak sekali. King King takut. King King tidak sengaja. Sudah.
Papa dan kakakmu pergi jauh saat kamu tidur. Apakah kamu mau jadi kepala keluarga Xiao generasi ini? Komandan Naga, ini tidak boleh. Kecerdasan Nona Xiao. Mungkin sebelumnya kalian ikut orang salah, jalan salah. Sekarang saatnya ada orang bantu kalian ke jalan benar. Mohon maaf. Terima kasih sudah menyembuhkan saya. Tidak usah. Kalau kamu bisa mengurus keluarga Xiao dengan baik, itu sudah balasannya. Mulai sekarang, kamu adalah tuan saya. Apa saja yang dibutuhkan, katakan saja. Keluarga Xiao saya akan bantu sampai akhir. Yang terpenting sekarang adalah menemukan orang yang menghancurkan keluarga Jiang. 12 orang. Apapun caranya, saya akan balas dendam dengan darah. Hahaha. Ah, anakku, kamu dengar belum? Kepala keluarga Xiao dibunuh musuh. Orang yang membunuh adalah naga hitam, adalah keturunan keluarga Jiang. Adalah komandan naga kita. Ya, ibu, apa yang Anda katakan? Ah, intinya, 10 tahun lalu di keluarga Jiang, orang yang kamu selamatkan, pasti adalah menantu kita. Ahahaha, kita kaya sekarang. Kata orang, keluarga Jiang kaya seperti negara, maka wajahmu ini tidak sia-sia terbakar. Bagaimanapun juga harus beri kita 10 kota. Ahem. Ah, menantu baik saya sudah kembali. Alis tebal mata besar, rambut hitam, begitu tampan dan gagah. Dari ujung rambut sampai kaki, tak ada yang bisa banding. Laki-laki mana yang lebih tampan dari menantu saya? Hahaha. Oh. Kalau begitu kalian chatting. Oh, saya pergi main mahjong. Main mahjong. Ahahaha. Saya bantu buka perbanmu. Saya tidak menyangka suatu hari nanti bisa melihat wajah saya sekarang. Terima kasih, Jiang Chen. Apapun bentukmu. Bagi saya, kamu paling cantik. Jadi, kamu datang ke keluarga Tang sebagai menantu, hanya untuk membalas budi. Bisa dibilang nasib saja. Kalau bukan keluarga Tang, benar-benar mau menikahkan kamu ke keluarga Xiao, saya belum punya kesempatan menyelamatkanmu. Sekarang budi sudah dibayar. Kenapa tidak pergi? Saya harus pergi. Kamu benar-benar pergi. 10 tahun lalu kamu lindungi saya. Sekarang, saya giliran lindungi kamu. Saya hormat kepada Komandan Naga. Sudah ketahui, sesuai perintah Komandan Naga, dari mulut pasangan Smith yang membeli harta negara, rupanya semua ini adalah perbuatan kepala keluarga Wang. 3 hari lagi. Pemilihan pewaris utama Nin Heavens Group. Saya yakin kalian sudah paham. Kami para pemegang saham kecil ini. Mana bisa ikut bicara? Pemilihan transparan, bergantung pada kekayaan. Akhirnya, jika terpilih sebagai pemimpin Nin Heavens Group, bisa mewarisi kerajaan Raja Kegelapan. Saat itu, di Jiangzhou, itu 280 kota, dan dana miliaran, akan menjadi milik orang itu, pulau di Teluk Qinghai. Saya pikir Pak Li sudah menginginkannya lama. Gedung perdagangan dunia saya, pasti cocok dengan hati Pak Zhao. Pak San. Cinta negara, lebih cinta wanita cantik. Pak Wang, kata Anda itu, yang saya maksud adalah, tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini selain Pak Wang. Hahaha. Ucapkan selamat sebelumnya kepada direktur baru kita. Tidak boleh biarkan dia duduk di posisi pemimpin Nin Heavens Group, kalau dia menguasai grup. Akhirnya akan mengerikan. Apakah perlu saya kirim 100.000 tentara? Tidak perlu. Sekarang tidak bagus jika mengejutkan musuh. Ya. Adalah. Kali ini harus menangkap mereka semua sekaligus. Untuk membalas dendam keluarga Jiang. Puluhan orang. Untuk seluruh Jiangzhou City. Hilangkan bencana ini. Saya murid Xiang Hua Tuo dari Hua King Hall. Obat bius ini juga mau bius saya. Katakan.
Siapa yang mengirimmu? Wanita. Kenakan pakaianmu. Tidak menyangka ternyata seorang pria jujur. Sebenarnya mau apa? Malam panjang. Kenapa tidak kita? Kamu. Karena sudah jatuh ke tanganmu. Mau bunuh mau potong, terserah. Malam dingin. Hati-hati sakit. Kenapa menyerang saya? Tahun itu api besar keluarga Jiang tidak membakar kamu mati. Kalau saya tidak hilangkan kamu, keluarga Wang kita akan berakhir seperti keluarga Xiao. Kamu orang keluarga Wang. Bunuh saya saja. Nanti orang keluarga Wang akan mencari balas dendam. Kamu mau apa? Pria bisa dibunuh, tapi tidak dihina. Kamu bukan orang keluarga Wang. Siapa sebenarnya kamu? Untuk apa saya bohong? Aku bohong kamu apa? Bohong kamu akan mati lebih cepat. Keluarga Wang, untuk membuat anggota keluarga, setiap ada keluarga, mereka akan ukir huruf Wang di belakang leher. Di belakang lehermu, tidak ada huruf Wang. Siapa sebenarnya kamu? Ah. Jangan bergerak. Racun laba-laba gunung sangat berbahaya. Kalau tidak dibersihkan segera, akan mengancam nyawa. Apa yang kamu lakukan? Ah. Kamu baik-baik saja. Kamu pergi saja. Walaupun aku tidak tahu mengapa, kamu berpura-pura jadi orang keluarga Wang, tapi tanganku tidak mau kena darah orang tak bersalah. Sejujurnya, aku adalah putri pemimpin Nine Heavens Consortium, Lu Zhenhua, Lu Jiuer. Ayahku mati baru-baru ini, bukan kecelakaan, tapi dibunuh. Pelakunya adalah kepala keluarga Wang. Jadi kamu berpura-pura jadi orang keluarga Wang. Ingin ciptakan perselisihan antara aku dan keluarga Wang. Beberapa tahun ini, kepala keluarga Wang diam-diam menjual barang nasional. Ingin ambil posisi pemimpin Nine Heavens Consortium. Dia temui ayahku, minta ayahku memanfaatkan posisinya untuk ikut menjual barang nasional. Setelah ditolak, dia beri ayahku racun lambat dalam keadaan tak diketahui. Melihat ayahku perlahan mati. Orang Nine Heavens Consortium tahu dia dekat dengan ayahku. Tak ada yang percaya. Aku juga lihat dari surat wasiat ayahku. Baru tahu. Lalu, mengapa kamu tidak langsung ungkap? Dia kepala keluarga Wang licik dan jahat. Kalau dia tahu aku punya bukti, mungkin aku tidak bisa bertahan sampai kebenaran terungkap. Jadi, apakah keluarga Wang ingin menghancurkan kekuatan lain hanya demi keuntungan sendiri? Membuat begitu banyak keluarga hancur. Orang seperti ini, walaupun dipotong ribuan kali, masih kurang. Waktunya sudah mendesak. Tak bisa begitu. Keluarga Wang ingin hapuskan semua kekuatan lain untuk kepentingan sendiri. Buat begitu banyak keluarga hancur. Orang seperti itu, walaupun dihukum mati, juga tidak cukup. Kurang adil. Dragon Commander punya rencana apa? Kita belum tahu kekuatan kepala keluarga Wang. Begini saja. Halo, mohon tunjukkan undanganmu. Buta mata, ini orang yang aku bawa. Kalahkan. Hari ini adalah acara pewarisan Nine Heavens Group, upacara pewarisan. Siapapun tanpa undangan tidak boleh masuk. Siapa yang membuat aturan ini? Berani menghalangi putri tunggal keluarga Caebol seperti saya. Itu aturan dari pawang. Barang buta yang tak tahu apa-apa. Berani menghalangi pria milik saya, Lu Jiuer. Juga berani menghalangi. Kartu ini ada 1 juta. Saya beli baju kamu itu. Cih. Baiklah,
Ayo. Baju kakak ini. Lihat sepatu ini. Cih. Cari tempat ganti baju saja. Cucu. Main peran harus sampai tuntas. Jangan sampai ketahuan. Kakak Jiang, kamu datang ya. Apa yang saya pesankan, kamu ingat. Noni Xiao. Kursi Anda ada di sana. Cucu. Ada orang datang. Jangan senang terlalu lama. Hari baikmu sudah berakhir. Nine Havens Group bisa berkembang sampai sekarang. Karena usaha para pemimpin Chaebol. Setelah saya jadi direktur, saya siap memberikan segalanya untuk kemakmuran bersama Chaebol. Dengan Chaebol, bersinar bersama. Kepala keluarga Wang dan Pak Lu kami, seperti saudara kandung. Setelah Pak Lu meninggal, dia berusaha sekuat tenaga menjaga Chaebol. Posisi direktur seharusnya milik kepala keluarga Wang. Saya tidak keberatan. Pak Lu punya kebaikan atas saya. Sekarang, dia sudah meninggal dengan tragis. Saya jamin kepada kalian, jika saya jadi direktur Chaebol, saya harus mengembangkan Chaebol menjadi lebih besar. Bagus, kedepannya bergantung pada kepala keluarga Wang. Bagus apa? Sekarang ayah saya baru saja meninggal. Kamu sudah memikirkan bagaimana mengambil alih perusahaannya. Apakah kamu layak? Saat ayahmu masih hidup, dia menitipkanmu kepada saya untuk dijaga. Jika saya tidak mengembangkan Chaebol, bagaimana saya bisa menjagamu? Meskipun harus mengembangkan grup. Seharusnya saya yang jadi direktur. Sejak saya berusia 9 tahun, ayah saya berjanji kepada saya, akan mewariskan posisi direktur kepadaku. Posisi direktur. Mainan rumah-rumahan saat kamu berusia 9 tahun. Juga kamu bawa-bawa. Kamu. Saya tahu kalian berdua punya ikatan bapak anak yang kuat. Saya akan mengelola perusahaannya dengan baik. Sesuai peraturan, pemegang saham lebih dari 10% bisa ikut pemilihan. Mengapa saya tidak boleh? Hanya dengan janji kosong. Hanya 10%. Ingin bersaing jadi direktur. Berbisnis bukan main-main. Telur menabrak batu. Nanti, kamu sendiri yang kena dampaknya. Berapa saham yang dibutuhkan? Siapa kamu? Saya Jiang Chen. Bukankah ini Panglima Naga? Dia datang kemana? Jiang Chen, anak yatim piatu keluarga Jiang. Keluarga Jiang dulu adalah pemimpin 4 keluarga besar. Kekayaannya melampaui negara. Apakah kita salah pilih pihak? Siapapun kamu, Nine Havens Group, 40% sahamnya di tangan saya. Yang lain, di tangan para pemegang saham. Kamu bersaing apa dengan saya? Pak Li. Hormat kepada Panglima Naga. Sudah lama dengar, 100 miliar. Beli saham di tanganmu. Jual atau tidak? Saya hitung sampai 3. Tidak mau. Lupakan saja. Anda yang bicara. Saya tentu saja. Pak Wang, Anda sudah tidak muda lagi. Era ini harus diberikan kepada darah segar. Pulau itu saya tidak ambil. Pengkhianat. Saya punya 10% saham. Saya rela berikan kepada Panglima Naga. Lagi pula, ada 10% milik saya juga. 10% saya. Juga saya berikan kepada kakak. Bagaimana? Sekarang saya sudah lebih dari 51%. Saya juga memberikan suara saya kepada Panglima Naga. Lalu saya. Pertimbangkan dulu. Putaran ini. Kamu kalah. Kamu pikir punya saham saja cukup? Jangan lupa. Di balik Nine Havens Group, ada kerajaan Hades. Yang bersaing adalah kekuatan berbagai pihak. Kekuatan berbagai pihak. 4 kota besar, timur, barat, selatan, utara. Kota bahagia. Kota kesepian. Kota api angin dan kota matahari terbenam. Saya sudah menguasai semuanya. Menguasai keempat kota itu. Berarti memiliki kekuatan 8 arah. Kamu bisa saingi. Di laut lepas saya. Ada 100 pulau. Tiap tahun menghasilkan karang. Jutaan. Mutiara kuno. Tak terhitung. Nilainya
Apa perlu saya jelaskan? Mengenai pulau-pulau keluargamu. Saya agak bingung. Keluarga Wang hanya peringkat kedua di 4 keluarga besar. Bagaimana tiba-tiba muncul begitu banyak pulau? Apakah bisnis keluargamu perlu dilaporkan kepada saya? Apakah kamu tidak mau bilang? Atau tidak berani bilang? Uang ini dari penjualan barang antik negara yang kalian jual ilegal. Bukan. Dahulu 4 keluarga besar kami di timur, selatan, barat, utara memiliki wilayah sendiri, hingga Ninja Fans Group muncul, menjadi pusat kepentingan utama kami. Sejak itu, kita bekerja sama, saling menguntungkan, untung bersama. Tapi dalam bisnis barang antik negara, 4 keluarga besar kami bersumpah. Harta negara tidak boleh keluar. Kita semua sepenuh hati membeli dari luar negeri, dan menyimpannya sendiri. Tapi kamu, demi keuntungan pribadi, berkonspirasi dengan keluarga Xiao, menjual barang antik, membuat 4 keluarga besar rugi berat. Kamu tidak hanya mengkhianati 4 keluarga besar, tapi juga Ninja Fans Group, dan seluruh negara besar Xia. Ayah menemukannya dan menasihati dengan baik. Tapi kamu tidak hanya tidak dengar, malah langsung membunuhnya. Kamu ini makhluk tak tahu belas kasihan. Seharusnya dihukum mati berkali-kali. Tidak disangka, kepala keluarga Wang begitu kejam. Omong kosong. Kamu katakan begitu banyak, ada bukti. Jangan kira karena kamu Panglima Naga, kamu bisa menghujat seenaknya. Barang antik yang dijual dulu adalah keluarga Xiao. Semua orang tahu. Keluarga Xiao memang penjual barang antik utama, penjahat besar. Tapi setelah terbongkar, menuduh keluarga Jiang, dan membunuh 12 orang keluarga Jiang. Apakah kamu baru saja menyewa keluarga Xiao untuk membunuh, dan mata pembunuhanmu merah? Jangan siramkan air kotor keluarga Xiao ke saya. Kamu jahat. Selalu membuli keluarga Xiao kami. Saya punya bukti. Ini surat dari bajingan itu dulu. Ditulis untuk ayah saya. Di atas jelas-jelas ditulis, dia menyuruh ayah saya menjual barang antik, dan merusak keluarga Jiang. Kepala keluarga Jiang tahu soal penjualan barang antik kami. Harus dihilangkan sepenuhnya. Hanya mulut orang mati yang tidak bicara. Malam ini jam 12. Saya suruh mereka keluar raga itu. Keluarga Jiang memperlakukanmu baik-baik. Ya. Keluarga Jiang benar-benar buta. Kamu memang buta. Kata-kata musuh saja kamu percaya. Tulisan tangan bisa ditiru. Hai, saya tidak peduli apakah itu ide keluarga Xiao, atau ide Panglima Naga. Drama ini harus diakhiri. Satpam, tunggu. Saya 10 tahun lalu, saksinya kebakaran keluarga Jiang. Apa yang kamu lihat? Saya lupa. Hahaha. Saat seseorang ketakutan berlebihan, mereka memilih lupa. Atau, kita bisa coba metode hipnosis. Tidak boleh. Mengapa? Mungkin setelah ingat, bisa menunjuk penjahat utama itu. Resiko hipnosis terlalu besar. Saya tidak bisa biarkan kamu ambil resiko. Dengan kamu di sisi, saya tidak takut apa-apa. Tenang saja. 10 tahun. Dendam ini harus dibayar. Ayo, pandang bandul ini. Apakah kamu lelah? Ingin tidur? Maka tidurlah. Sekarang, kamu adalah gadis kecil 10 tahun lalu, yang mengalami kebakaran keluarga Jiang. Apa yang kamu lihat? Berteriak dari jendela. Dia sangat ketakutan. Saya langsung masuk. Kamu masuk. Belum. Belum. Mengapa? Ada orang di depan. Orang itu seperti apa? Saya tidak lihat jelas. Tidak apa. Apakah dia mengatakan apa-apa kepadamu? Dia sepertinya mengatakan sesuatu. Saya tidak dengar. Tidak apa. Kita pelan-pelan saja. Apakah kamu bisa hipnosis? Hipnosis butuh pemulihan situasi. Apakah saat itu ada orang memanggilmu gadis kecil dan mendorongmu ke dalam api dengan keras? Api sangat besar, membakar kakimu, tubuhmu. Jangan, wajahmu, berhenti bicara, tangannya, mata kamu tidak melihat apa-apa.
Seluruh dunia gelap. Sangat tidak berdaya. Hahaha. Orang yang dihipnosis tidak boleh dibangunkan. Bangunkan bisa mati. Orang yang dihipnosis tidak boleh dibangunkan. Bangunkan bisa mati. Api padam. Jangan takut. Saya lihat. Adalah dia. Sudah. Semuanya berlalu. Yang bernama Wang. Kamu menyakiti cucu. Kita hitung semuanya sekarang. Ini salah tuduh saya. Saya lihat kamu tanya-tanya. Tidak keluar. Hanya ingin membantu kamu. Adalah dia. Saya pergi ke keluarga Jiang memadamkan api. Adalah dia yang mendorong saya. Saya sangat takut. Hanya mendengar anak laki-laki itu terus berteriak. Saya ikut suara itu. Biarkan dia kabur dari lantai 2, kemudian meledak. Saya hanya. Yang bernama Wang. Kamu menghancurkan keluarga Jiang. Bukti sudah jelas, apa kata terakhirmu? Bukti apa? Cuma hipnosis tadi. Kamu katakan orang mimpi melihat saya. Apakah mirip dengannya? Apakah dia juga mirip? Lihat belum, mimpi dijadikan bukti. Mimpi siang bolong. Kamu. Tidak puas. Tidak puas biarkan istri cantikmu mimpi lagi soal pembakaran. Saya tidak keberatan, tapi takut dia tidak tahan. Kamu. Wah, Satpam. Usir kelompok ini. Tunggu. Jika kata orang luar, kalau diragukan begitu, kata pemimpin Ninja Fans Group. Kalau kalian percaya. Ini adalah pil 9 putaran yang kamu berikan kepada ayah saya. Pil jiwa kembali. Kamu bilang obat untuk kesehatan. Sebenarnya racun lambat. Makanan juga bisa bertabrakan. Apalagi obat. Kata-kata yang kamu ucapkan sebelum ayah saya meninggal, saat memberi obat. Tidak mungkin palsu. Makan obatnya, saudara bayiku. Makan satu lagi, kamu harus pergi. Bisnis barang antik bagus seperti ini. Kamu tidak mau, sudah, malah melaporkan saya. Bagaimana saya bisa membiarkanmu? Karena kamu tidak mau menahan sakit. Sebagai adik, saya bantu kamu. Di sini 30 pil. Makan pasti mati. Makanlah. Sekarang bukti jelas. Apa kata terakhirmu? Karena sudah terbongkar. Saya tidak berpura-pura lagi. Terlalu capek. Benar-benar dia. Tidak disangka. Wajah Tang Cucu dan nyawa pemimpin Ninja Fans Group harus dibayar dengan nyawa. 2 tahun ini saya merekrut tentara. Kamu berani mengkhianati saya. Mereka segera menyerbu masuk. Akhir yang penuh darah. Apakah Panglima Naga bisa bayar? Kamu tertawa apa? Apakah kamu pikir saya sebagai Panglima Naga? Hanya seorang prajurit biasa. Orangmu sudah dihadang oleh pasukan saya. Dikalahkan. Mereka memang menunggu di luar. Tapi ujung tombaknya ke kamu. Bukan saya. Tahun-tahun ini. Dia tamak luar biasa. Tidak hanya membuat 4 keluarga besar rugi berat. Apapun yang menguntungkan dia. Dia tidak lewatkan. Sekarang. Saya taruh dia di sini. Mau bunuh atau biarkan? Kalau kalian putuskan. Lupakan saja. Bagaimana kalau dibalaskan? Ya, iya. Lebih baik tidak usah ribut. Dengan Panglima Naga saya di sini. Kalau kalian lakukan saja. Tapi kamu tidak mungkin. Selalu lindungi kita. Bagaimana kalau? Jika ditambah. Ninja Fans Group. Kekuatan Ninja Fans Group saya. Menyebar di seluruh Jiangsong. Saat ada bahaya. Saya, Lu Jiwer. Bantu kalian. Bagus. Juga hitung saya dari keluarga Tang. Kamu jual barang antik. Tahun-tahun ini membuat keluarga Tang rugi berat. Harus dikembalikan. Dan saya. Keluarga Xiao kami ingin bangkit kembali. Hancurkan orang jahat. Yang paling penting. Dia tidak akan bertahan malam ini. Dahulu kamu membuat putri keluarga Tang cacat. Membuat keluarga Tang diejek terus. Keluarga Tang saya selalu balas budi dan balas dendam. Ambil satu tanganmu. Tidak berlebihan. Adik Tang. Melihat pertemanan kita bertahun-tahun. Kamu masih berani sebut itu. Jika kamu anggap saya saudara. Tidak akan berkonspirasi dengan keluarga Xiao melawan saya. Kamu membuat keluarga Tang diejek. Saya membuat keluarga Wang kehilangan muka. Ah. Mengeong apa? Belum giliran saya. Ini pil 9 putaran yang kamu racik untuk ayah saya. Pil jiwa kembali. Katanya bisa panjang umur. Kamu coba.
Lihat berapa lama kamu bisa hidup. Berhenti. Saya mohon, Panglima Naga. 1000 kesalahan adalah kesalahan saya. Saya nikahkan anak angkat saya kepadamu. Kita bikin pernikahan damai. Panglima Naga, saya rela jadi budak. Kerja apa saja. Mohon lepaskan anak angkat saya. Tidak tahu bertobat. Pantas mati. Tidak tahu bertobat. Pantas mati. Ayah merawatmu bertahun-tahun. Waktunya membalas. Tarik dia. Untung, tidak kena jantung. Saya harus menyegel nadimu sekarang. Tahun-tahun ini. Saya hormati dan lindungi kamu, meski kamu lakukan hal jahat. Saya percaya kamu baik kepadaku. Tidak disangka, di saat kritis kamu mau bunuh saya. Nyawa ini saya kembalikan. Sejak sekarang hubungan ayah anak putus. Kamu bukan ayah saya lagi. Saya saat itu juga panik. Tidak usah bela. Reaksi pertama saat stres. Baru yang paling jujur. Pak Li. Dia dulu untuk membeli kamu. Katanya mau kasih pulau. Sebenarnya pulau tandus. Sama sekali tidak bernilai. Apa? Pak Zhao. Dan gedung itu adalah gedung berbahaya. Tanahnya juga bukan miliknya. Pak San. Sebelumnya dia bilang mau kasih saya kepadamu. Kamu pikir kamu bisa hidup berapa lama? Kamu. Selama penghalang baginya. Atau orang tak berguna baginya. Tidak layak hidup di dunia ini. Tidak disangka kepala keluarga Wang. Begitu kejam. Menipu kita semua. Sekarang tidak hanya ada Panglima Naga yang dukung. 4 keluarga besar juga berdiri. Kita takut apa? Tahun-tahun ini yang kamu tipu. Potong demi potong. Kembalikan semuanya. Cepat tanda tangani. Pulau Laut Utara. Ganti 1 nyawa. Tidak berlebihan. Berikan saya 10 gedung. Agar nyawamu selamat. Saya minta tidak banyak. Sisanya beri saya saja. Ya. Sisanya untuk Nin Heavens Group. Wah, kerajaan saya hilang semuanya. Saya tidak punya apa-apa lagi. Wah. Batu giok ini bagus ya. Ini tidak boleh. Ini warisan keluarga Wang. Keluarga Wang sudah bangkrut. Simpan batu giok ini buat apa? Saya tidak punya apa-apa. Lepaskan saya. Sejak sekarang, kamu adalah kepala keluarga Wang. Terima kasih Panglima Naga. Sejak hari ini, keluarga Wang siap melayani. Saya sekarang tidak punya apa-apa. Boleh lepaskan saya. Urusan kita belum selesai. Saya sekarang tidak punya apa-apa. Kamu masih punya nyawa. Wah, saya tidak mau mati. Saya tidak mau mati. Bagus. Maka berikan kepada keluarga Jiang 100 kepala sujud. Bagus, saya sujud. Maka kepala 10 tahun itu, kembalikan semuanya. Setahun 365 hari. 1 hari 100. Saya potong 0. 300.000 bagaimana? Saya sujud. Tarik dia, lepaskan saya. Kalain tahu harus bagaimana. Sebelumnya, dia tidak pernah untuk keluarga Jiang. 12 orang menemani. Biarkan dia menemani Pak Lu saja. Konglomerat Jutian tak boleh ditinggalkan tanpa pemimpin sehari pun. Mohon Panglima Naga segera naik sebagai pemimpin konglomerat. Kamu adalah putri konglomerat. Posisi ini masih disimpan untukmu. Dari segi kekayaan, seluruh kota Jiang tak ada yang bisa menandingi keluarga Jiang. Dari segi kekuatan, siapa yang bisa bersaing dengan Panglima Naga, Dewa Perang itu? Kamu adalah pemimpin konglomerat yang pantas tanpa ragu. Dari segi kekayaan, seluruh kota Jiang tak ada yang bisa menandingi keluarga Jiang. Dari segi kekuatan, siapa yang bisa bersaing dengan Panglima Naga, Dewa Perang itu? Kamu adalah pemimpin konglomerat yang pantas tanpa ragu. Konglomerat Jutian adalah pusat penting bagi bisnis 4 keluarga besar, sebagai jaringan perdagangan utama mereka. Jika pemimpin konglomerat jatuh ke tangan orang lain, maka akan menimbulkan masalah besar. Tak tahu lagi akan memicu badai darah dan kehancuran seperti apa. Betul sekali. Lagi pula, istana raja kegelapan tanpa pemimpin. Dunia ini akan kacau balau. Jadi, Panglima Naga, jangan tolak lagi. Baiklah. Karena kalian semua sangat menghormati saya tak akan tolak lagi. Berikan perintahku. Kembalikan semua harta karun negara yang hilang.
Biarpun keluarga Jiang harus menghabiskan seluruh kekayaannya, mereka harus mengembalikannya semuanya. Ya. Mulai hari ini, konglomerat Jiutian resmi berganti nama menjadi konglomerat Naga Surgawi. Istana Raja Kegelapan berganti nama menjadi Istana Naga. Saya adalah Raja Naga.